Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya channel ini. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa untuk main-main juga di channel pertamanya Sora, Sora yang Tarot. Oke, kita akan hari ini memulai pembacaannya. Kita hari ini mau baca tentang ya yang sedang melamun tentang kamu. Oke, ada seseorang yang sedang melamun tentang kamu atau sedang sibuk mikirin kamu. Kita mau lihat dulu ya. Ada energi seperti apa atau siapakah dia ya? Ada Four of Cups. Kalau Sora lihat di sini ya, yang sering sekali merenungkan tentang kamu pada saat ini adalah seseorang yang sedang sangat merindukan quality time sama kamu. Ya, waktu-waktu yang sedang sering dilewati sama dia dengan kamu itu adalah menjadi sesuatu yang sedang dia bayang-bayangkan lagi. Jadi di sini ada sebuah kerinduan untuk menghabiskan waktu bersama-sama dengan kamu ya. Di antara semua situasi yang mungkin dia sedang jenuh, sedang capek, sedang bosan ya. Dia ingat kembali tentang waktu-waktu yang pernah kalian habiskan bersama-sama, quality time cuma berdua aja ya. Yang penuh mungkin dengan obrolan-obrolan, saling memadu kasih ya, bahasa kerennya gitu loh. Jadi di sini ada yang merindukan seperti gambarnya di sini loh. Nah, ada yang mungkin ya, kalian sering ngobrol-ngobrol, kamu sering belai-belai dia. Jadi di sini ada yang bahasa cintanya juga physical touch ya. Jadi memang orang ini tuh merindukan intimasi sama kamu secara fisik juga. Itu yang Sora lihat ya. Oke, kita sekarang mau lihat lebih lanjut. Siapa orang ini? Oke. Nah, orang ini adalah seseorang yang bagaimanapun juga telah kamu coba untuk remove dari hidup kamu sebenarnya ya, dan dia pun menyadari gitu loh kalau dia tuh sebenarnya sudah kamu lihat gambarnya ya, sudah ditendang, artinya dalam tanda kutip kamu sudah mendepak dia keluar dari dalam hidup kamu ya. Kalau Sora lihat di sini, meskipun dia mencoba untuk mendekati kamu, sebenarnya kamu sudah mengeluarkan dia dari dalam hidup kamu. Kenapa? Ya, kalau Sora lihat di sini, karena kalau Sora lihat kamu merasa bahwa di sini ada beberapa dari kalian, nggak semua ya, yang punya histori yang sama. Ya, artinya kamu merasa kecewa. Kenapa orang ini kok sama juga dengan orang-orang yang sebelumnya pernah dekat sama kamu? Jadi kamu merasa kayak ya sudah, kamu sama aja dengan yang lain ya. Di sini ada yang Sora melihat ada unsur dari sebuah pengkhianatan. Ya, jadi di sini ada yang mungkin menghadirkan orang ketiga kah, terus habis itu di sini juga mungkin ada yang berbohong sama kamu, memanipulasi kamu. Jadi kamu merasa kayak, ya kamu nggak jauh beda kalau kayak gitu, kalau bohong-bohong sama kayak dengan yang lain ya. Jadi di sini sudah kelihatan ya, bahwa salah satu yang membuat hubungan ini mungkin kamu sama dia sudah tidak berhubungan ya, atau kamu menghindar dari dia karena adanya sebuah pengkhianatan. Ya, kamu tahu kamu bukan satu-satunya. Oke, yang berikutnya. Orangnya itu adalah seseorang yang sebenarnya sangat menarik, ya. Seseorang yang sangat menarik, punya banyak keinginan, punya banyak yang ingin dicapai juga, ya. Dia juga orang yang selalu banyak impian dan harapan yang dia inginkan lah, intinya seperti itu ya. Dan dia tuh terkadang selalu berharap hal-hal baik akan terjadi sama hidupnya dia. Jadi ini seorang pemimpi ya. Seorang pemimpi yang punya banyak keinginan, yang punya banyak kemauan. Tuh kalau yang Sora lihat, ya. Ada beberapa di sini yang terkadang ada sisi yang ego dan serakah, sehingga tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dia miliki dalam apapun itu ya. Kayak selalu ada sisi tidak pernah merasa cukup. Jadi pingin lagi sesuatu yang lain, pingin lagi sesuatu yang greedy gitu ya, bahasa kerennya. Greedy itu tidak selalu berbentuk makanan ya, tapi juga kekuasaan, power gitu loh ya, dan apapun itu ya. Kita mau lihat lebih lanjut. Queen of Cups. Orang ini itu sebenarnya adalah seseorang yang cukup banyak memakai perasaan, dan sebenarnya dari awal kamu sudah banyak merasakan koneksi dengan orang ini sebenarnya. Ada koneksi secara perasaan sebenarnya kalau yang Sora lihat.
Ada di sini energi-energi dari divine feminim ya. Jadi bisa seseorang yang sensitif, banyak didominasi oleh perasaannya, seseorang yang kelihatannya juga lembut ya sebenarnya dengan sisinya dia gitu ya. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa dia sering sekali menyembunyikan apa yang sebenarnya dia rasakan atau apa yang sebenarnya dia pikirkan. Ya, jadi dia sering sekali memilih untuk aku tidak mengungkapkan apa yang sesungguhnya aku pikirkan atau aku rasakan. Tipenya seperti itu, ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada gambar pantai, jadi bisa saja memang orang ini adalah berasal dari suatu kota atau dari suatu negara atau dari suatu tempat yang terkenal dengan pantainya, atau dia di kampung halamannya juga ada pantainya, atau memang dia senang sekali sama namanya pantai, sering berlibur ke pantai, atau mungkin kamu sering berlibur sama dia ke pantai. Di sini ada gambar ke pantai yang cukup kuat ya. Waduh, ya. Orang ini bisa Sora lihat ya. Orang ini mengalami suatu periode tidak bisa melepas kamu sepenuhnya. Ya. Jadi, memang ternyata di dalam hati dan perasaannya sudah ada kamu tanpa dia sadari. Ya. Hanya dia sadari sekarang ketika mungkin kalian sudah terpisah dan tidak ada komunikasi dan sebagainya. Tapi sesungguhnya dia baru menyadari bahwa setengah di dalam dirinya dia itu sudah terpaut dan sudah terikat sama kamu. Ya, sehingga kalau Sora lihat, ya kelihatannya di depan gak apa-apa, tapi sebenarnya dia mengalami masih sering memikirkan soal kamu. The World. Kamu sebenarnya selain dari sikapnya dia yang seperti itu, kalian tuh punya banyak sekali hal-hal yang membuat kalian itu merasa sangat cocok, ya. Dan sebenarnya ada sebuah ikatan atau tanda-tanda dari universe ketika dia ketemu sama kamu, ketika dia jalan sama kamu, ataupun sekarang. Ketika kalian tidak komunikasi, dia banyak sekali mendapatkan sign-sign yang berhubungan soal kamu. Universe itu berbicara dengan bahasa yang beda-beda. Ya, tiba-tiba dia dengar lagu yang munculkan lagu tentang kamu, tiba-tiba dia bertemu tidak sengaja dengan orang-orang atau hal-hal yang mengingatkan soal kamu. Itu caranya universe untuk memberikan tanda-tanda. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Ini juga bisa menandakan adalah orang yang suka terhadap segala sesuatu yang eksplorasi, sikapnya lebih open-minded sebenarnya, ya. Dan orangnya juga ingin segala sesuatu itu di tangannya dia. Makanya Sora bilang ya, energi terbesar dari dia adalah sikap yang serakah kekurangannya. Nah, kalau Sora lihat di sini, dia itu dalam suatu periode pekerjaan ya, yang masih merintis kalau untuk sebuah pekerjaan. Orangnya sebenarnya kepingin sekali selalu banyak belajar, dan kadang-kadang ada sikap kekanak-kanakan di dalam dirinya dia. Orangnya suka belajar tapi sikapnya kekanak-kanakan. Ini kan ada gambarnya anak-anak ya. Sikap kekanak-kanakan, dan terkadang dia itu selalu punya sebenarnya dia itu punya keterikatan untuk selalu komunikasi sama kamu. Sebenarnya kalau Sora lihat di sini, di dalam lubuk hatinya dia masih punya harapan tanpa dia sadari atau dia sadari untuk kamu memberikan kabar sama dia. Karena kalau Sora lihat di sini banyak yang dia dalam posisi dia yang cuma bisa nunggu gitu loh. Kenapa? Karena mungkin kamu sudah ngeblok dia, kamu sudah ngejauhin dia, kamu sudah ganti nomor, ganti apapun itu. Jadi masih ada terselip di dalam dirinya dia berharap bisa ada komunikasi sama kamu. Ya. Oke. Kita mau lihat ya. Selain pengkhianatan, ya. Mungkin ada apa lagi yang sesungguhnya membuat masalah di antara kalian. Begitu banyak kamu merasa capek. Kamu merasa capek karena dia membuat kamu seperti merasa sebuah kompetisi harus memperebutkan dia dengan yang lain. Ya. Kamu merasa capek karena dia itu selalu labil ya, tidak bisa memutuskan kayak kamu tuh sebenarnya mau kemana. Kamu selalu membagi diri kamu kepada si ABC ya. Karena seorang tidak tahu, bisa saja ada orang ketiga, keempat, kelima, ketujuh gitu ya. Nah, di sini seperti kamu merasa lelah. Kamu merasa lelah, sering sekali ribut gitu ya, karena masalah tentang kamu jadi merasa kok hubungan cinta seperti sebuah kompetisi, kok aku harus berusaha memperebutkan kamu dengan yang lain ya. Jadi ini tentang masalah dan capek dengan sikap dia yang selalu labil ya, yang membuat kamu bingung sebenarnya arah dan tujuan dia maunya kemana, sehingga sering terjadi keributan soal itu. Nah, the devil.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini ada suatu keterikatan ya. Jadi kamu merasa bahwa ini sudah sangat negatif, ini sudah sangat melilit, dan kamu merasa seperti kayak masalahnya adalah dia tidak bisa lepas dari semua kebiasaan buruk itu. Berbohong, manipulasi, serakah ya. Kamu boleh Google nanti ya, Sora lupa juga urutannya, ada beberapa. Ada yang namanya 7 Deadly Sins. Nah, salah satu suatu keterikatan atau suatu dosa yang sangat mengikat dia adalah sikap yang serakah, sikap yang berbohong, sikap yang berulang seperti itu terus. Jadi sesuatu yang negatif enak untuk kita nikmati, tapi membuat kita jadi ketergantungan. Perhatikanlah, semua yang membuat ketergantungan adalah sesuatu yang enak, tapi ujungnya adalah sesuatu yang negatif dan mengikat kita, sehingga kita tidak bisa lepas, dan ketergantungan. Kamu merasa bahwa orang ini mungkin sudah ketergantungan, sudah terikat dengan segala sikap yang negatif itu, jadi kamu mulai merasa kayak, gimana ya kalau secara literal, bukan berarti ada entitas ya, tapi secara literal kayak, gimana kalau setannya juga nggak lepas-lepas gitu loh. Ya. Sekarang kita mau lihat apa yang dia lamunkan tentang kamu. Apa yang dia lamunkan tentang kamu. Oke. Yang pertama, orang ini ternyata dalam sebuah pelamunannya ya, orang ini mulai mendapatkan alert. Ya. Orang ini mulai mendapatkan suatu peringatan, mendapatkan suatu kesadaran kalau sebenarnya apa yang terjadi sekarang adalah semua berdasarkan atas ego. Ego ingin mempertahankan sesuatu yang kita anggap benar ya. Oke. Jadi dia itu mendapatkan suatu sinyal, tanda-tanda ya, notice gitu loh ya. Dan di sini ada gambarnya sebuah pertemuan di dalam air atau pertemuan jiwa di dalam air. Artinya sebenarnya secara jiwa dan perasaan ada suatu perasaan yang dia sadari bahwa dia itu punya perasaan ke kamu yang masih tersimpan di sana. Ya. Jadi dan semua apa yang terjadi itu mulai adalah terjadi karena adanya ego. Ya. Adanya sebuah ikatan terhadap sesuatu yang negatif yang tidak bisa dilepaskan dan hanya meninggalkan sebuah luka. Ya. Tapi sebenarnya sesungguhnya apa yang ada di sana? Sesungguhnya di sana ada cinta. Sesungguhnya di sana ada perasaan yang selalu di dalam air itu kan kita kadang bisa nggak lihat apa-apa ya, kelihatannya tenang di atas. Tapi sebenarnya dia mulai menyadari bahwa ada perasaan ke kamu. Dan ini semua terjadi karena namanya ego. Ya. Dan dia mulai merenungi bahwa ternyata semuanya adalah sebuah kamuflase. Semua yang terlihat baik di depan mata belum tentu apa yang dirasakan. Ya. Bukan apa yang sebenar-benarnya dirasakan. Jadi kalau Sora lihat di sini, ada yang berkamuflase, kelihatannya nggak apa-apa di depan kamu, kelihatannya baik-baik aja, atau begitu juga mungkin kamu dan sebaliknya ya, karena bisa vice versa. Tapi sebenarnya tidak baik-baik saja. Sebenarnya merasa cemas, sebenarnya merasa kehilangan. Sebenarnya di sini berusaha mencari sebuah penerangan, ada lilin. Jadi sebenarnya, yang dia renungkan, yang dia lamunkan tentang kamu adalah dia mulai mendapatkan sebuah pencerahan atau mendapatkan meskipun kecil ya, tapi dia mulai memahami bahwa ada ikatan ya yang terjadi sama kalian. Cuman karena ego dia, karena sikap dia, jadinya seperti ini. Banyak dari mereka yang mulai mempelajari seperti apa dirinya sendiri. Mulai mempelajari seperti apa kamu sebenarnya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada banyak ya, mungkin ada beberapa yang membaca buku ya atau membaca sesuatu yang mengingatkan dia atau membuat dia teringat soal kamu dan lebih banyak merenungkan soal hubungan dan ikatan di antara kalian. Ya. Ini tuh kayak lebih, tapi di satu sisi open your book juga bisa berarti mulai terbukanya sesuatu yang akhirnya dia pahami kalau ada perasaan. Selama ini gini loh, ada perasaan dia ke kamu, sama ini dia mencari ke kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang dia cari sudah ada di kamu. Sudah ada di dalam diri kamu. Sebenarnya dia nggak usah nyari-nyari ke orang lain. Sebenarnya semua sudah ada di kamu. Itu seperti dia mulai baru menyadari. Ya. Ingat ya, sikap dia yang kekanak-kanakan tadi.
Kalau suara lihat di sini, dia mulai ada perenungan bahwa ini harusnya ada suatu proses pembaharuan dari diri dia dan dari hubungan kalian. Ya, jadi dia merasa bahwa kalau dia tidak bisa berubah, ya, reborn, lahir kembali atau berubah menjadi sesuatu yang baru, tidak akan bisa memperbaiki hubungan dan hubungan tidak akan pernah menjadi maksimal. Ya, jadi artinya orang ini mulai menyadari bahwa harus ada totalitas perubahan yang nyata. Jadi perasaan dia ke kamu membuat dia semakin menyadari bahwa dia harusnya melakukan suatu perubahan dan harusnya ada sesuatu yang berimbang. Ya. Dan di sini sebenarnya banyak dari mereka juga yang mungkin ya nonton tarot juga atau mungkin pergi ke tarot reader dan sebagainya, ya, konsultasi untuk menemukan apa sih sebenarnya perasaan dia ke kamu, apa sih sebenarnya masa depan soal hubungan kalian. Karena sebenarnya kan tadi Sora udah bilang, dia itu sebenarnya masih menyimpan rasa, ya, dan intuisi dia bilang cenayang itu tidak selalu berarti dukun, ya, tapi artinya bisa juga berarti intuisi. Intuisi dia merasa bahwa harusnya kamu tahu bahwa kalian itu ada keterikatan, bahwa kalian tidak bisa terlepaskan begitu saja. Ya. Jadi mulai mendapatkan pencerahan, mulai mendapat segala sesuatu yang bisa dia lihat dengan lebih jelas, gitu loh. Kita akan coba lihat perasaan dia lagi di dalam perenungannya tentang kamu. Dia merenung dia berharap kamu ada di sisinya. Nyambung kan? Ada seseorang yang merindukan sebuah pertemuan sama kamu, seseorang yang merindukan quality time sama kamu. Ya, jadi di sini ada perasaan kesepian, ada perasaan butuh, ada perasaan kangen, ya. Dan banyak yang bermimpi tentang kamu. Jadi kenapa dia melamun? Dia tiba-tiba bermimpi tentang kamu dan dia mulai bertanya-tanya, kenapa ya aku mimpi soal kamu? Kamu baik-baik aja nggak ya? Aku kangen kamu banget ya. Atau ini pertanda apa sampai aku mimpiin kamu? Ada juga yang mungkin merasa bersalah ya, sampai kebawa ke alam mimpi. Orang ini masih mencoba untuk menggali lebih dalam arti dari semua yang terjadi, intuisinya dia, mimpinya dia, gitu ya. Jadi orang ini masih menggali lebih dalam untuk lebih bisa memahami, masih mencoba untuk mempelajari. Orang ini sedang berusaha menghealing dirinya, merubah dirinya. Melepaskan 7 deadly sins, salah satu kemelekatan itu tidak mudah, ya. Apalagi dengan kemelekatan yang namanya serakah, ya, itu tidak mudah. Ya, selalu ada dorongan kita ingin lagi, ingin lebih dan lebih. Dan jarak ini secara fisik maupun secara perasaan sebenarnya membunuh dia pelan-pelan. Itu yang sebenarnya dia mau bilang sama kamu. Kelihatan di depannya baik-baik aja, tapi sebenarnya dari dalam menghancurkan dia. Aku masih punya perasaan sama kamu, tapi benar-benar aku mengalami kesulitan untuk komunikasi sama kamu, kan? Coro udah bilang, karena mungkin itu tadi sudah diblok, sudah atau simpelnya kamu nggak ladenin dia, itu juga ada. Jadi mengalami sulit untuk berkomunikasi. Dan banyak banget perasaan dia itu semakin intens semakin hari. Semakin kangen, semakin rindu, semakin mikirin, semakin merasa bersalah. Sebenarnya perasaan itu membuat dia takut sebenarnya, ya, takut sebenarnya, takut terhadap perasaan sendiri, takut kamu tidak bisa menerima lagi. Kita akan lihat ya ke depannya apa yang mungkin akan terjadi antara kamu sama dia. 5 of Cups, 10 of Wands, Justice. Oke. Kalau Sora lihat di sini, yang terjadi ke depannya adalah dia berusaha untuk membiarkan kamu juga healing juga dengan diri kamu yang mungkin penuh dan kekecewaan dan harapan yang mungkin patah sebelumnya. Dan ini juga menandakan bahwa dia juga ingin berusaha recovery dulu, healing yang tadi Sora sudah bilang, ya. Dan masih banyak beban-beban yang harus dia tanggung dan masih banyak hal yang harus dia benahi di dalam dirinya dia, ya. Jadi prosesnya adalah healing, membenahi diri, ya. Lalu nanti akan terjadi sebuah keadilan, ya. Dia percaya gini, kalau memang sudah ada garis dari semesta atau garis dari karma, kamu bisa bertemu lagi dengan dia. Kamu akan bertemu lagi dengan dia. Keadilan akan datang pada
pada waktunya lah, ibaratnya seperti itu. Karena dia tahu, ya, karena dia tahu. Dia mencoba untuk berpikir kayak dengan logika, ya lebih berat dengan logika, kamu mungkin tidak mau sama dia, gitu loh. Kalau pakai logika, karena apa yang sudah pernah dia lakukan sama kamu. Dia tahu, ya. Dia membiarkan kamu untuk menimbang-nimbang, dia membiarkan kamu untuk yang memilih karena dia sudah dengan lapang dada menerima karma yang harus dia jalani. Kalaupun dia harus ditolak atau beberapa yang di sini mengalami suatu proses banyak beban yang harus dia selesaikan. Dan apapun yang hal-hal yang jadi beban dalam hidup dia itu mungkin merupakan salah satu dia merasa adalah bentuk karma dari apa yang sudah pernah dia lakukan. Ya. Jadi di sini under the deck ada Queen of Swords. Ya. Jadi segala komunikasi dengan kamu itu hanya bisa terjalin kalau ada dari kamunya untuk membuka gitu. Jadi dia lebih kepada menunggu. Kamu, kalau memang kamu mau bersedia membuka diri ke dia, mau komunikasi lagi ke dia, dia baru bisa komunikasi. Jadi memang dia menyadari bahwa dia tidak ada pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya dengan logika, ya, kamu aja udah blok dia, kamu aja udah ngindarin dari dia, nggak mau respon dia. Berarti kan kamu nggak mau komunikasi sama dia. Dan dia berpikir bahwa kamu berhak untuk memutuskan mau pakai hati atau mau pakai pikiran. Intinya seperti itu. Ya, jadi semua balik komunikasinya ada di tangan kamu, ada di Queen of Swords. Sebuah komunikasi bisa terjalin kalau kamu mau membuka hati ke dia. Ya, itu nggak bisa dipaksakan. Kamu yang memutuskan. Sora akan tutup dengan sebuah satu kartu. Mungkin ini bisa jadi suatu tambahan ya, menjadi bahan pertimbangan kamu. Nanar, ya. Terbiasa oleh bayangan masa lalu, kosongnya hati dan pikiran, terombang-ambing dalam kenyataan akan masa yang telah lewat. Jadi gini, jangan sampai terombang-ambing, ya. Kalau memang kamu masih mau memberikan dia kesempatan, bukalah, berilah kesempatan sama dia, ya. Jangan sampai masih ada bias yang berbekas. Tapi kalau memang sudah, ya sudah, gitu. Artinya, jangan sampai gini, energi itu tidak bisa bohong. Ya, jadi di sini dia pun bisa datang ke kamu lagi kalau kamu masih ada biasan sering terpikirkan soal dia. Ya. Jadi dia akan selalu datang ke kamu kalau kamu membuka suatu ruang. Kalau memang sudah enggak, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi artinya apapun yang kamu putuskan nanti, ini adalah sebagai sesuatu proses untuk kamu refleksi juga. Ya. Apakah apa yang sudah terjadi, apa yang sebaiknya akan kamu lakukan, apa yang sebenarnya kamu mau, ya, kalau yang Sora lihat. Kalau ditanya, benar nggak sih Sora, tapi kalau dia balik dia benar-benar mau apa enggak? Ini satu bonus satu kartu ya. Two of Pentacles, dia berusaha. Dia berusaha dengan waktu, ingat ya, proses waktu. Dia berusaha untuk mengendalikan sikap buruk dia itu. Ya, masih akan mungkin tidak stabil, masih mungkin akan gonjang-ganjing. Tapi kalau Sora lihat ada satu keinginan dia untuk lebih mengendalikan sikap dia ke kamu, ego gitu ya, yang menjadi penghancur hubungan ini tuh. Dan hawa nafsu dia, dalam tanda kutip, itu lebih pingin dia kendalikan. Itu yang cuma Sora bisa bilang. Keputusan di tangan kamu sendiri. Ya, baik atau tidaknya, pikirkanlah dan pertimbangkanlah. Ya, Sora cuma bisa bilang bahwa orang ini pingin berusaha. Orang yang mau berusaha boleh nggak dikasih kesempatan? Boleh. Ya, kalau kamu mau. Kalau kamu nggak mau, aku nggak mau Sora, ya nggak apa-apa. Ya, Sora cuma bisa bilang bahwa biasan dari masa lalu ini akan bisa jadi sesuatu untuk kamu. Sebenarnya di sini semua ada ya, astrologinya semuanya ada. Hanya didominasi salah satunya oleh Capricorn, ada Libra, semua ada. Cuman Capricorn sama Libra yang cukup kuat. Ya, jadi gini, namanya astrologi itu cuma energi tambahan aja. Ya, saya tangan ke alfabetnya. V, Z, H, R, M, K, B, C, W, K, O, W, dan P. Dicek nama tengah, nama belakang, nama kota, nama tempat, plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Terima kasih ya sudah menyaksikan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, minta maaf. Semoga bisa berguna untuk kamu yang ingin personal reading. Linknya ada di kolom deskripsi. Sampai kita ketemu. Bye.